Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka terus menggali di antara mutiara yang ada dalam kalamullah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini sesungguhnya menambah investasi kita, menambah bekal kita kelak nanti ketika di depan hisabnya atau perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemudian diberikan kesehatan, termasuk juga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita sudah masuk surat ke-94 ya, yaitu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah, atau kita sering menyebutnya dengan surat Alam Nashrah, atau juga disebut juga surat Asyarah ya, Asyarah. Kalau kita lihat di Quran itu yang ada namanya surat apa? Kalau kita lihat di mushaf Al-Quran ya, kalau yang cetakan mushaf Utsmani itu rata-rata menamakan suratnya ini adalah surat Asyarah. Asyarah. Tapi kita lebih mengenalnya dengan surat Al-Insyirah ya. Dan di dalam tafsir ya, di para mufassirin menjelaskan memang surat ini ada 3 nama. Namanya surat Alam Nashrah, terus surat Al-Insyirah, juga surat Asyarah ya. Artinya kurang lebih sama ya, yaitu kemudahan ya, atau lapang dada. Nah, surat ini terdiri dari 8 ayat ya, merupakan wahyu yang ke-11 yang turun kepada Rasulullah. Terdiri dari 8 ayat, 27 kata dan 102 huruf. Ini termasuk kategori surat Makkiyah, artinya yang turun di Mekah, yang turun ketika peristiwa sebelum hijrah ya. Peristiwa sebelum hijrah disebut dengan surat Makkiyah. Surat ini menceritakan tentang kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Maka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada 3 nikmat ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah. Yang pertama adalah kelapang lapang dada, kemudian diringankan beban-bebannya, kemudian ditinggikan derajatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahkan ditinggikan derajatnya baik di bumi maupun di langit ya. Dan kita mengenalnya juga, surat ini merupakan, kalau saya beri judul, ini adalah 3 kunci kesuksesan dunia dan akhirat ya. Ya, jadi surat ini juga memuat ataupun menjelaskan kepada kita, ketika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, maka kunci sukses yang disebutkan dalam surat ini ada 3 hal. Nah, nanti akan sama-sama
kita kupas apa saja 3 hal tersebut. Yang pertama apa, yang kedua apa, dan yang ketiga apa. Nah, ini berkaitan dengan intisari atau sekilas berkaitan dengan surat Al-Insyirah ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan sama-sama baca terlebih dahulu ya, surat Al-Insyirah ini 8 ayat ya, dari ayat 1 sampai 8 ya, insyaallah ini juga sudah kita hafal ya surat ini, karena termasuk surat-surat yang pendek yang ada di juz 30 ini. Baik, kita mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita yang membacanya dan kita juga yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala baca, pahala mendengar, dan dihitung pahalanya bukan ayat demi ayat, bukan kata demi kata, tetapi huruf demi huruf. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah nasroh ini melapangkan ya? Bukankah aku telah, atau kata Allah, bukankah aku telah melapangkan laka bagimu sadrak, dadamu wahai Rasulullah. Jadi ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Rasulullah. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan. Nah, ini menjadi nama ayat ya. Syarah, asyarah, atau alam nasrah gitu ya. Atau al-insyirah. Bukankah aku sudah, atau kami sudah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ya. Nah, yang dimaksud dengan melapangkan dada ini di dalam tafsir dijelaskan ada dua makna. Ya, melapangkan dada di dalam para mufassirin dalam tafsir ada dua. Yang pertama adalah makna secara zohir, yang kedua adalah makna secara batin. Ya, makna secara zohir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya sebanyak 3 kali. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya, dibersihkan dadanya sebanyak 3 kali. Yang pertama, Rasulullah itu dibelah ketika kurang lebih usia 4 tahun. Ketika dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah, dibelah dadanya. Itu di usia kurang lebih 4 tahun. Itu dibelah yang pertama, dibersihkan ya, dari berbagai kotoran-kotoran ya, membuang hasad, iri, dengki, semuanya. Nah, kemudian Allah berikan, ganti dengan rasa cinta, rasa kasih sayang, Ar-Rahman ya, dan Ar-Raf'ah gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah juga dibelah dadanya pada usia 20 tahun ya, jadi di masa kecil, di masa remaja. Dan yang ketiga, Rasulullah dibelah dadanya sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, kurang lebih usianya 51 tahun ya, karena kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Di situ dimana diturunkan perintah sholat, perintah sholat di peristiwa Isra dan Mi'raj. Kurang lebih usia Rasulullah itu saat itu
di usia 51 tahun. Jadi secara zahir makna dilapangkan dadanya itu Rasulullah itu dibelah dadanya 3 kali, di usia 4 tahun, di usia 20 tahun, dan di usia 51 tahun. Itu secara makna zahir. Adapun secara makna batin, ya, bahwa Rasulullah dilapangkan dadanya itu adalah, walaupun Rasulullah ini kita mengenalnya beliau itu adalah seorang ummi, ya, seorang ummi, karena memang tadi hikmah Rasulullah itu dikatakan seorang ummi supaya sebagai argumentasi bahwa Al-Quran ini bukan bikinan Rasulullah, karena Rasulullah itu sebagai seorang ummi yang tidak bisa menulis atau tidak bisa membaca. Tetapi bukan berarti Rasulullah itu tidak bisa apa-apa. Maka makna yang kedua ini disebutkan bahwa Rasulullah itu mudah menerima ilmu pengetahuan. Jadi diajarkan surat Al-Alaq yang kajian yang pekan sebelumnya, Rasulullah langsung mengikuti surat Al-Alaq ini, langsung hafal. Kemudian mudah menerima ilmu, mudah menerima hikmah, mudah menerima risalah kenabian. Ini adalah diantara hikmah Rasulullah itu dibelah dadanya. Kemudian juga yang kedua, mana yang kedua, bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah, solutif, memberikan rahmatan lil alamin, universal, rahmat bagi semua umat Islam, semua umat manusia, bahkan tidak hanya khusus umat Islam saja. Dimanapun, kapanpun, Islam ini menjadi solusi. Ketika ingin mendapatkan solusi, baik itu solusi di dunia atau bahkan nanti keselamatan di akhirat, maka implementasikan ajaran Islam. Nah, ini makna yang kedua. Sehingga kita mengenal bahwa Rasulullah itu tidak pernah marah. Rasulullah itu terkenal orang yang sangat baik, yang sangat dermawan, yang sangat lemah lembut, baik itu kepada anak kecil, kepada orang dewasa, sampai ke kalangan yang dikatakan kalangan strata sosialnya mungkin bisa dikatakan strata sosial yang bisa dikatakan rendah misalnya. Nah, sehingga ini menjadi kata kunci yang pertama, ya. Jadi kata kunci yang pertama ketika kita ingin sukses di dunia dan akhirat, kunci yang pertama itu adalah lapang dada. Dan ini doa Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menghadap kepada raja yang sangat zalim saat itu, yaitu Fir'aun. Fir'aun ini dikenal sangat zalim, bahkan sangat sombong. Bahkan saking sombongnya, Fir'aun ini mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya kan? Saya Tuhan yang paling tinggi. Saking sombongnya Fir'aun. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasehati Fir'aun. Dan kita mengenalnya dalam Al-Quran, di antara doa Nabi Musa alaihissalam itu adalah ingin dilancarkan ketika berbicara dan dilapangkan dadanya. Ya kan? Doanya Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbishrahli sadri. Ini doa yang pertama dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, israhli sadri, lapangkan dada saya. Jadi ini menjadi kata kunci yang pertama, bahwa ketika kita ingin sukses di dunia ataupun di akhirat, atau bahkan di akhirat, kata kunci sukses yang pertama adalah lapang dada. Dan kita kenal dengan sebuah riwayat yang sangat fenomenal. Suatu ketika Rasulullah sedang pengajian di Masjid Nabawi di Madinah saat itu, kemudian Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang seseorang calon penghuni surga. Kemudian sahabat ini tiba-tiba datang. Besoknya dalam perkumpulan yang sama, Rasulullah mengatakan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang seseorang calon penghuni surga. Ternyata datang orang yang sama dengan hari yang kemarin. Di hari ketiga Rasulullah mengatakan hal yang sama.
sebentar lagi akan datang seseorang calon penghuni surga. Kemudian datang orang yang sama. Jadi orang tersebut disebut oleh Rasulullah 3 kali. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan orangnya sama. Sampai Ibnu Umar ini berarti anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ibnu Umar ini penasaran, apa sih rahasia amalan sahabat ini sampai disebutkan oleh Rasulullah 3 kali bahwa dia adalah calon penghuni surga. Berarti kesimpulan Ibnu Umar tersebut berarti dia punya amalan yang spesial, sehingga Rasulullah mengatakan dia calon penghuni surga. Akhirnya Ibnu Umar meminta izin kepada sahabat tersebut, saya ingin bertamu. Kemudian bertamulah Ibnu Umar ke rumahnya, ke rumah sahabat ini. Hari pertama dilihat sholatnya biasa, kemudian saum, ya ibadah-ibadah yang biasa dilakukan. Hari pertama dia tidak mendapatkan, Ibnu Umar ini tidak mendapatkan apa amalan spesial sebenarnya, sehingga orang ini disebutkan calon penghuni surga oleh Rasulullah sampai 3 kali. Hari pertama berlalu, kemudian hari kedua juga sama, biasa-biasa saja amalannya, tidak ada yang spesial di mata Ibnu Umar. Kemudian di hari ketiga juga sama, tidak ada yang spesial di mata Ibnu Umar amalan orang tersebut. Akhirnya Ibnu Umar berkata dengan sejujurnya gitu ya, karena batas bertamu dalam Islam ini kan 3 hari gitu ya, maksimal ke 3 hari kan. Akhirnya disampaikanlah apa maksud Ibnu Umar ini bertamu kepada sahabat ini. Wahai sahabat, ini riwayatnya dalam riwayat hadis Imam Ahmad ya. Wahai sahabat, sebenarnya saya datang ke sini itu menginap 3 hari, saya ingin mengetahui apa sih sebenarnya amalan spesial Anda sehingga Anda disebutkan 3 kali oleh Rasulullah bahwa Anda calon penghuni surga. Nah, kemudian sahabat ini menjawab, wahai Ibnu Umar, sebenarnya ya amalan-amalan saya sebagaimana yang Anda lihat 3 hari ini, yaitulah amalan saya. Tapi setelah itu beliau menyampaikan, tapi sebenarnya saya setiap sebelum tidur, jadi sebelum tidur saya bebaskan seluruh, saya maafkan dan saya bebaskan siapapun yang hari itu menghina saya, menyakiti saya, atau membuat saya tidak enak, baik yang dirasa ataupun tidak dirasa. Saya maafkan semuanya. Jadi sebelum tidur saya lapangkan dada saya tidak ada sedikit pun dendam, emosi, marah kepada siapapun. Itu yang saya lakukan sebelum tidur. Nah, baru setelah itu Ibnu Umar mengatakan, oh ternyata inilah amalan spesial Anda sehingga Anda disebutkan oleh Rasulullah 3 kali calon penghuni surga. Artinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata lapang dada ini menjadi kunci yang pertama atau kunci sukses yang pertama agar kita ini selamat atau sukses di dunia dan di akhirat. Ya, bersih gitu. Nah, berbeda dengan yang punya penyakit hati ya, ada iri, ada hasad, ada dengki, itu semua penyakit hati gitu. Dan itu ternyata penyakit hati ini juga menjadi akan membuat penyakit fisik gitu ya. Dia marah, dipendem marah itu bertahun-tahun, ternyata itu akan menjadikan sebuah penyakit. Ya. Baik. Nah, yang kedua, karena Rasulullah lapang dada, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjelaskan di ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Kami hilangkan daripadamu beban. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi makna ayat ini adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama diampuni dosanya. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Fat, liyaghfirlakallahu ma taqaddama min dzanbik wa ma ta'akhkhar. Jadi Rasulullah itu sudah diampuni dosanya, baik yang sebelumnya ataupun yang setelahnya.
Kemudian yang makna yang kedua, alladzi anqadha dhahrak, artinya juga bahwa Rasulullah diringankan beban-beban dakwahnya. Ya. Jadi cemoohan, hinaan, ejekan, baik itu secara fisik ataupun secara psikis yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu kepada Rasulullah. Kan Rasulullah disebut tukang sihir, Rasulullah disebut orang gila, ya kan? Kemudian di ayat yang sebelumnya, ya, cerita Abu Jahal bahwa ketika Rasulullah sholat ingin disakiti dan lain sebagainya, itu adalah ujian-ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Allah ringankan bebannya. Jadi siapapun orang yang berlapang dada, maka beban-beban kehidupannya itu Allah akan ringankan. Kalau mafhum mukhalafah buat kitanya seperti itu. Jadi Allah ringankan beban-beban hidupnya siapapun bagi orang yang senantiasa berlapang dada, mudah memaafkan kepada orang lain. Ya. Dan yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak. Maka dengan Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah yang terkenal lapang dada, maka Allah angkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatnya. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mudah memaafkan. Di sini walaupun hitamnya kepada Rasulullah, tapi sesungguhnya ini juga pelajaran bagi kita, bahwa Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa memaafkan, orang yang senantiasa menolong, orang yang senantiasa tidak balas dendam kepada siapapun. Di sini sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah ini diangkat derajatnya bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia juga sudah diangkat derajatnya. Ketika kita sholat tadi tahiyat, ya kan, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, kita kan membaca syahadat. Dan syahadat itu pasti memuji siapa? Rasulullah. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang disebut-sebut namanya, Allah angkat derajatnya baik di bumi ataupun di langit. Dalam sholawat, kita kan membaca sholawat. Belum lagi ketika kita membaca sholawat di luar sholat, ya, semakin banyak sholawat-sholawat yang dibacakan oleh umat Islam, berarti semakin banyak orang-orang yang mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat ini juga bukti, di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah ini, jadi ayat yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, balasan dari Allah, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat, ketika orang-orang tersebut berlapang dada. Apalagi di sini dicontohkan adalah Rasulullah SAW. Kata kunci yang kedua yang disebutkan di dalam surat ini adalah berkaitan dengan siapapun, ya, ketika dia berlapang dada, ya, kata kunci yang keduanya itu adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini sama redaksinya. Fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang selanjutnya diulang, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Diulangi lagi di ayat yang ke-6-nya, sungguh setelah kesulitan akan ada kemudahan. Apa maknanya dua ayat ini? Dengan redaksi yang sama, beda fa aja di depannya. Apa sebenarnya hikmah dari dua ayat ini yang diulang dua kali padahal redaksi ayatnya sama? Di dalam kaidah bahasa Arab, ya, yang pertama adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kesulitan, ya, satu kesulitan pasti Allah akan memberikan dua kemudahan. Itu maknanya. Jadi setiap kita mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bentakan jalan-jalan kemudahan. Yasarain,
lan yaghlib usran yasarain. Bahwa tidak akan pernah satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan, sampai disebutkan. Jadi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakinlah ketika Allah memberikan satu ujian, kesulitan, maka setelah itu Allah akan memberikan dua kemudahan sekaligus. Itu kunci yang dijelaskan di dalam surat ini. Ya, ibarat kalau misalkan sedang panas-panasnya, tiba-tiba turun hujan. Jadi kalau sudah panas pol gitu kan, itu sesungguhnya akan datang hujan. Jadi ketika manusia ini diuji dengan ujian yang sangat berat, sesungguhnya sebentar lagi akan datang solusi yang tidak disangka-sangka. Nah, ini konsep Al-Quran. Tinggal kembali lagi kepada diri kita, seberapa yakin dengan konsep ini. Jadi manusia ini ketika mentok, sudah mentok gitu ya, itu sesungguhnya ketika sudah mentok tersebut, maka Allah akan berikan pertolongan, maka Allah akan berikan kemudahan. Ini janji Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalam mentok di belakang tentara Fir'aun, di depan laut, maka Nabi Musa mengatakan saat itu, sesungguhnya Allah akan menolong kita. Dan betul, setelah itu datang pertolongan Allah. Tongkat Nabi Musa disuruh dipukul. Dipukulkanlah tongkat Nabi Musa tersebut sehingga menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel saat itu menyeberangi laut, kemudian dikejar, dan selamatlah Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut. Ya, ini tergantung kepada seberapa yakin kita dengan konsep Al-Quran ini. Kalau kita yakin, insya Allah. Ya. Mungkin diantara bapak-bapak pernah merasakan kisah-kisah heroik, ya. Sebagaimana saya juga pernah merasakan, gitu ya. Jadi ketika kita yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, ternyata betul pertolongan Allah itu akan datang. Bahwa ketika kita yakin bahwa Allah akan menolong kita, bahwa setiap kesulitan itu akan ada dua kemudahan, maka itu Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Ya mungkin bapak-bapak juga yang ada di sini pernah mengalami hal-hal yang kondisi mungkin secara logikanya itu ya kita tidak akan selamat gitu ya, ataupun kita sudah betul-betul mentok gitu secara ikhtiar kemanusiaan, tetapi ternyata ada solusi. Itulah sesungguhnya rumus dari yang kedua ini, bahwa sesungguhnya setiap kesulitan akan ada dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Sampai sekarang ini menjadi apa ya? Pegangan saya gitu ya, dalam setiap apapun, ketika kita yakin, berdoa, berikhtiar, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Dan ayat yang selanjutnya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini sesungguhnya adalah bahwa Islam ini kan sangat mengajarkan, Islam ini proporsional. Ya. Islam ini mengajarkan proporsional. Artinya Islam tidak mengajarkan kita hanya fokus dengan akhirat, tidak. Dan Islam juga tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya fokus urusan dunia, melupakan akhirat, tidak. Islam ini mengajarkan sesuatu yang seimbang. Makanya doa kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Islam ini mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kita bekerja bukan hanya sekedar urusan dunia kan? Kita bekerja juga ada orientasi akhirat. Ya. Apalagi kita sebagai seorang kepala rumah tangga, laki-laki, bekerja itu untuk memberikan nafkah keluarga. Yang bagi yang sudah menikah, yang belum menikah juga ketika kita bekerja itu membantu orang tua.
atau membantu saudara-saudara kita. Kita bekerja misalkan membantu adik kita yang sekolah, kita bantu, itu sesungguhnya adalah bernilai ibadah kalau di dalam Islam. Maka orientasi kita ketika bekerja berbeda dengan orientasi mereka yang bukan Islam. Mereka yang bekerja untuk cari duit, setelah dapat duit ya udah selesai. Kalau kita enggak gitu. Makanya ini juga mengajarkan faida faragta fansob. Apabila kamu sudah selesai satu urusan, maka fansob, kerjakan urusan-urusan yang lain ya. Kalau kita sudah bekerja pagi sampai sore kita bekerja, malamnya berarti kita manfaatkan untuk urusan akhirat. Kita tahajud, kita sholat, kita doa, baca Quran gitu. Jadi ada waktunya. Waktu siang kerja, waktu malam waktunya kita fokus ibadah, tahajud, berdoa, berzikir, meminta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Begitupun kalau misalkan yang kerjanya malam gitu kan, yang kerja di pabrik kan ada yang shift malam gitu ya. Ya tidak apa-apa. Berarti siangnya manfaatkan untuk ibadah. Jangan kita sibuk 24 jam urusan dunia dan kita merupakan akhirat. Atau sehari-hari kita hanya di masjid, padahal anak istri kita tidak diberikan nafkah. Yaitu juga Islam tidak mengajarkan itu. Intinya Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan orientasinya walaupun urusan dunia, orientasi kita adalah orientasi akhirat. Karena yang namanya di dunia ini adalah sementara. Tidak lama ya, paling berapa? Usia kita paling berapa? 60, 70 gitu ya. Jarang ya, umatnya Rasulullah itu lebih dari 70, rata-rata 60. Islam mengajarkan faida faragta fansob. Ya, misalkan sholat Jumat, setelah sholat Jumat fantashiru fil ar. Setelah selesai sholat Jumat beribadah maka segera bertebaran lagi. Ya, misalkan yang kerja berarti masuk lagi kerja, yang belajar atau yang kuliah berarti belajar lanjut, yang ngedagang lanjut lagi dagang gitu ya. Artinya ketika waktunya sholat kita sholat gitu, waktunya ibadah kita ibadah, waktunya bekerja kita bekerja. Artinya semua sudah diatur gitu. Sudah diatur. Kita ada waktunya istirahat gitu kan. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat, ada waktu dengan keluarga. Ini semuanya Islam sudah ngatur itu gitu. Seimbang gitu ya. Jangan sampai tadi ya kita tidak seimbang, karena tidak seimbang itu biasanya ya tidak sehat dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Nah kemudian yang terakhir, wa ila rabbika farghob, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Nah ini merupakan penutup dari surat ini, bahwa sesungguhnya segala urusan yang kita lakukan hari ini, segala kemudahan yang kita dapatkan, segala kenikmatan yang kita dapatkan, sesungguhnya itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita ketika dalam sholat, ketika membaca Al-Fatihah, kita selalu berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami nasta'in, meminta pertolongan. Jadi semuanya gitu. Jadi kalau diartikan ini semua dalam rangka kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita jadikan Allah benar-benar satu-satunya tempat bergantung dan berharap. Bisa jadi seperti itu. Jadi bentuk teguran-teguran Allah kepada kita itu beda-beda. Ada yang ditegur oleh Allah itu dengan sakit. Banyak kan ya artis-artis yang berubah 180 derajat karena diantara penyebabnya itu adalah sakit, atau penyebabnya itu karena terjadi kecelakaan. Iya kan? Karena sesungguhnya itulah cara Allah ternyata menegur hambanya. Dengan sakit, ditegur dengan sakit, ditegur dengan tadi misalkan hilang dompet, ditegur dengan kecelakaan. Setelah peristiwa itu manusia jadi sadar ternyata. Karena ternyata kalau dengan cara-cara yang halus tidak sadar-sadar juga. Makanya Allah punya cara yang lain. Ditegur dengan cara yang tadi, misalkan hilang dompet, istrinya sakit, anaknya sakit misalnya. Itu sesungguhnya adalah bentuk-bentuk teguran dari Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, supaya
sadar, supaya ingat, supaya kembali lagi bahwa apa yang dilakukan selama ini sudah mulai menyimpang, diingatkan lagi. Makanya di sini juga wa ila rabbika fargo, bahwa semua harapan-harapan kita semuanya kita tumpukan, kita harapkan, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini barangkali yang bisa disampaikan ya, kaitannya dengan tadabbur kita di sore hari ini, yaitu surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Ada 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah lapang dada. Kemudian yang kedua adalah konsep bahwa sesungguhnya setiap satu kesulitan akan datang 2 kemudahan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kita semua hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasi kita bukan hanya sekedar di dunia, tetapi juga orientasi akhirat, dan kita semua hanya berharap, hanya memohon perlindungan, hanya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.